Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi SMA Negeri 1 Sagaranten yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena di awal tahun ajaran 2021-2022 kita masih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan saya, Ibu Dewi Puspitawati, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 11. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan berkah dan bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, silahkan simak video ini sampai selesai, pahami isi materi yang disampaikan, dan selamat belajar. Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama adalah mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membaca Quran Surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 48 dan memahami isi kandungannya. Yang ketiga, pengertian kitab dan suhuf. Yang keempat, kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para penerimanya. Pentingnya mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umatnya sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabinya, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama kita membaca Quran Surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih fahkum bainahum bima anzalallah wa la tabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Isi kandungan Quran Surah Al-Ma'idah surah kelima ayat 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala
menurunkan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab yang membawa kebenaran sebagai petunjuk dan pedoman bagi umat Islam. 4 kitab yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul berisi ajaran pokok yang sama, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid. Al-Quran diturunkan untuk membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Al-Quran adalah kitab yang terpelihara dengan baik, sehingga tidak mengalami perubahan dan pemalsuan. Apa perbedaan kitab dan suhuf? Kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kitab ialah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada rasulnya. Wahyu itu dicatat dalam lembaran-lembaran kertas. Lembaran-lembaran itu kemudian disatukan menjadi buku besar dan disusun secara sistematis sesuai petunjuk Rasul sendiri. Sedangkan suhuf adalah lembaran-lembaran yang berisi kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada umat manusia. Dengan demikian juga kita bandingkan dengan kitab suhuf relatif lebih sedikit daripada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para penerimanya. 1. Kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, berisi tentang 10 perintah, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan menyebut nama Allah dengan main-main, memuliakan hari Sabtu, menghormati kedua orang tua, larangan mencuri, larangan membunuh manusia, larangan berbuat syirik, larangan melakukan zina, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan memiliki keinginan atas hak orang lain. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi salam, berisi tentang zikir, nasihat hikmat, dan tidak memuat syariat karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam pada kitab Taurat. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam, memuat perintah agar manusia mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya. Juga menjelaskan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran. Kitab Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran terdiri atas 30 juz, 114 surat dan kurang lebih 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran. Nama-nama lain Al-Quran. Al-Huda artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Al-Furqan artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Asy-Syifa artinya Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Az-Zikr artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Al-Kitab artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Adapun isi pokok dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Aqidah atau keimanan. 2.
ibadah, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh. 3. Akhlak seorang hamba kepada Allah, kepada sesama manusia dan alam semesta. 4. Muamalah, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. 5. Kisah, yaitu cerita Nabi dan Rasul, orang-orang soleh dan orang-orang yang insaf. 6. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan, karena di dalam Al-Quran terdapat banyak sekali ilmu pengetahuan yang bisa kita gali dan kita kembangkan. Keistimewaan Al-Quran. Adapun keistimewaan kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. 1. Sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. 2. Sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat, aturan, dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang terjamin keasliannya. 4. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. 5. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Kesimpulan, kita sebagai umat muslim wajib mengimani kitabullah. Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kita wajib mengimani dan mengamalkan isi Al-Quran, karena Al-Quran merupakan pedoman hidup umat manusia, terlebih lagi umat muslim. Apabila kita tidak mengimani dan mengamalkannya, maka kita termasuk orang-orang ingkar kafir. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Adapun cara mengamalkan isi Al-Quran adalah dengan membaca Al-Quran, mempelajari artinya, menganalisis isinya, dan langsung mengamalkannya. Semoga bermanfaat, berkah dunia dan akhirat. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, kita wajib untuk mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Al-Quran adalah kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kita wajib meyakini, mempercayai Al-Quran dengan cara membaca Al-Quran, mempelajari arti Al-Quran, memahami makna Al-Quran, memahami isi kandungan Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, mencintai Al-Quran, karena Al-Quran adalah pedoman hidup bagi kita semua, bagi umat muslim. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudiuka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.